Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kyai Haji Idris Jamaluddin beserta Ibu Hajah Muhammad Hasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Dr. Khiratul Idawati selaku pencetus aksi pasti literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Idomi selaku mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri. Dan yang saya cintai dan sayangi kedua orang tua saya, dan tak lupa teman-teman saya yang berbahagia. Saya di sini Najwa Kamelia Sandi akan sedikit menerangkan poligami dalam Islam. Yang pertama, makna global terdapat di surat An-Nisa. Itu berseru kepada seluruh manusia, bahwasanya diserukan untuk manusia untuk menyembah Allah, tidak lainnya, dan untuk mengetahui bahwasanya Allah lah yang maha kuasa dan maha menjadikan, yakni salah satunya Adam. Lalu Adam menciptakan Hawa, yaitu istrinya. Keduanya ini menciptakan beberapa manusia yang banyak yang diciptakan dari satu bapak. Dengan demikian untuk menjadikan saudara yang baik dan nasab yang baik. Dari itu maka yang kuat itu menyayangi yang lemah, dan orang yang kaya mengasihi orang yang miskin. Itu akan menjadikan saudara yang sehat. Dan takwalah kepada Allah, dan dengan menyebut namanya selalu mengamininya. Antara kerabat dan kerabat yang dekat dengan Allah itu akan menjadi hubungan yang baik. Toh mengapa kok masih terjadi peperangan seperti hujan kering kerontongan? Ini terdapat anak yatim. Hak-hak anak yatim itu harus diperlindungi. Anak yatim itu butuh perlindungan dan pengayoman. Ini ada seorang laki-laki, ini pamannya merawat. Ada anak laki-laki menyukai anak perempuan yang yatim, ingin menikahinya. Lalu beliau harus mengasihi anak yatim ini, mahar misal seperti istri-istri yang lainnya. Ketika tidak bisa mengasihi sepadan dengan yang lainnya, maka jangan menikahi lebih dari 4, atau bisa yang dinikahi itu hamba sahaya, budak. Terus ada lagi, Allah menutup pintu mahar untuk kaum laki-laki, bahwasanya kaum laki-laki berikanlah mahar untuk perempuan itu sebagai kedermawanan, bukan untuk kesombongan. Karena dari kedermawanan itu orang laki-laki itu bisa memakan kehalalan yang kaum laki-laki ini berikan kepada seorang perempuan. Ini ada asbabun nuzul. Yang pertama dari Ghafwan, bahwasanya ia itu membawa banyak hartanya anak yatim, yakni keponakannya sendiri sebelum balik. Lalu keponakan ini sudah dewasa, meminta hartanya kepada pamannya ini, lalu oleh pamannya tidak diberikan. Lalu anak yatim ini mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, hartaku tidak boleh dikasihkan oleh Ghafwan." Lalu turunnya ayat, "Wal ayatul yatama amwalahum." Berikanlah hartanya anak yatim setelah ia balik. Lalu yang kedua, Aisyah berbicara kepada pria yang mencintai anak perempuan, yang lalu ia menikahinya. Lalu perempuan ini masih berada di kekuasaan pria tersebut. Maka turunnya ayat, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama." Yang ketiga, Bukhari, diriwayatkan dari Umar bin Zubair, anak yatim yang khawatir tidak ada keadilannya. Yang kedua, ini kandungan hukum. Yang pertama, apakah boleh meminta wasilah? Apakah hukum meminta wasilah kepada keluarga? Dan takutlah kepada, lalu Allah berfirman, "Dan takutlah kepada kamu meminta dengan nama kerabat." Lalu minta dengan nama kerabat
keluarga itu boleh. Yang kedua, bolehkah harta anak yatim itu dikasihkan sebelum balik? Lalu Allah berfirman, berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka sebelum balik. Para ulama itu menyetujui, janganlah diberikan harta anak yatim sebelum mereka balik. Yang ketiga, apakah menikahi anak yatim itu wajib atau mubah? Menurut jumhur ulama itu diperbolehkan, mubah. Dan mazhab Az-Zahiri itu wajib. Yang keempat, ini ada perhitungan. Apa yang dimaksud dengan 22, 33, 44? Menurut ahli bahasa itu sebagai perhitungan yang memiliki makna masna 22, as-sulasa 33, aruba 44. Yang demikian itu seorang laki-laki boleh menikahi seorang laki-laki perempuan 1, 2, 3 atau 4. Itu harus berlaku adil. Terus turunlah ayat, janganlah seorang laki-laki menikahi lebih dari 4 seorang istri, itu berhukum haram. Hikmah tasyrik poligami di suatu hidup undang-undang baru sebelum Islam masuk. Sebelum masuk poligami, adanya terjadinya poligami itu tanpa batas dan tanpa peri kemanusiaan. Lalu solusinya, sebelum Islam masuk, laki-laki itu sampai menikahi 1 sampai 10 wanita. Seperti Wailan sebelum masuk Islam ia menikahi 10 istri. Lalu Islam berpesan kepada kaum laki-laki, boleh menikahi wanita itu 4 dan jangan lebih dari 4. Itu juga harus bersifat adil kepada satu sama lain. Ketika tidak bisa adil dengan satu sama lain, hendaklah mereka itu menikahi hamba sahaya saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.